Hai sahabat asik film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke ya. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang menceritakan perjalanan seorang murid yang diburu 3 perguruan besar karena dirinya telah membawa pusaka legendaris pedang naga yang sangat diyakini akan kesaktiannya. Film ini berjudul Drawing Jianho yang dirilis tahun 2022. Jadilah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang kakek dan anak kecil yang berlari terbirit-birit ketakutan karena mereka sedang diburu oleh para pendekar yang berasal dari perguruan Xuanming. Di pertengahan jalan inilah untungnya mereka bertemu dengan seorang pendekar yang langsung meminta perlindungan padanya. Ia bernama Pendekar Lu, dan benar saja terlihat Pendekar Lu dikejutkan akan kemunculan para pendekar asal perguruan Xuanming yang seketika melesatkan ribuan kunai ke arahnya. Dari pertarungan yang singkat itulah, dengan naas Mbah Slamet harus tewas mengenaskan di hadapan Li Xingyun. Dalam keadaan yang tak siaga, Pendekar Lu juga terkena pukulan tapak beracun mematikan yang membuat dirinya tak lagi mampu untuk melawan. Nah, disinilah baru terungkap jika kedatangan kedua pendekar perguruan Xuanming yang bernama Qing dan Zhong tak lain untuk merebut pusaka pedang naga legendaris yang disembunyikan oleh Pendekar Lu. Namun untungnya di waktu yang bersamaan inilah Qing dan Zhong dikejutkan akan kemunculan seorang pendekar hebat yang dengan secepat kilatnya mampu merebut pusaka pedang naga legendaris dari tangannya. Pendekar itu bernama Yang Yuzi. Mengerti jika Yang Yuzi bukanlah lawan yang imbang, mereka memilih untuk kabur melarikan diri dari hadapannya. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Pendekar Lu meminta di hadapan Pendekar Yang Yuzi untuk dapat mendidik putrinya Lin Xuan'er dan Li Xingyun agar kelak tumbuh menjadi pendekar yang hebat. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Terlihat saat ini Li Xuan'er dan Li Xingyun sudah tumbuh dewasa terdidik baik oleh Pendekar Yang Yuzi. Namun di sini nampak Li Xingyun sangat kesal sebab dari kecil hingga tumbuh dewasa dirinya hanya diajarkan ilmu kedokteran. Berbeda dengan Li Xuan'er yang setiap harinya selalu dilatih kungfu oleh guru Yang. Tak berselang lama malam harinya di sebuah rumah persembunyian, terlihat guru Yang dikejutkan akan kemunculan sosok pendekar topeng misterius. Di sini nampak hubungan guru Yang dengan si pendekar topeng hitam sangat dekat, bahkan guru Yang sangat tunduk hormat padanya. Pendekar topeng hitam yang mengerti akan jati diri Li Xingyun yang memberi perintah pada guru Yang untuk membunuh Li Xuan'er. Guru Yang tak bisa memberontak perintah si pendekar topeng hitam. Esok paginya terlihat guru Yang memanggil Li Xuan'er dengan lantang sambil menantang beradu kungfu dengannya. Bahkan guru Yang juga meminta Li Xuan'er untuk dapat mengeluarkan segala kemampuannya untuk menyerang. Tentu, segala serangan yang dilesatkan Li Xuan'er sama sekali tak berarti bagi guru Yang. Bahkan di sini guru Yang juga mengungkapkan atas rasa kekecewaannya sebab 8 tahun Li Xuan'er berlatih tak menunjukkan hasil yang maksimal, serta
tak mampu berbalik mematahkan serangan kungfu yang ia keluarkan. Lee Xingyun yang paham akan jurus kungfu tersebut, tentu dirinya sangat terkejut sebab jurus kungfu yang dikeluarkan guru yang merupakan jurus fatality yang sangat berakibat fatal jika Lin Xuan-er tak bisa menghindar. Dan benar saja, dengan waktu sekejap terlihat Lin Xuan-er pun terjatuh tak bernafas di hadapannya. Dengan penuh kesedihan serta mengira saudara perempuannya tewas, Lee Xingyun yang tersulut emosi, ia pun seketika berteriak menangkis serangan mematikan yang hendak dilesatkan oleh gurunya. Tentu di sini guru yang sangat terkejut melihat kemampuan kungfu Lee Xingyun yang dianggap setingkat dengan dirinya. Seusai kejadian tersebut, guru yang menjelaskan di hadapan muridnya jika dirinya sengaja melakukan hal sedemikian tak lain untuk melihat perkembangan serta kemampuan yang masing-masing mereka miliki. Percaya akan kemampuan yang dimiliki oleh kedua muridnya, guru yang memberi tugas mereka turun gunung menuju lembah prajurit Tibet untuk memberikan kotak misterius pada orang yang dimaksud. Mendengarkan akan titah perintah tersebut, Lee Xingyun berkata siap laksanakan di hadapan gurunya. Sedangkan di sisi lain di dalam markas perguruan Xuanming, salah satu prajurit melapor di hadapan pendekar Qing dan Zhong jika keberadaan pendekar yang Yuzi sudah berhasil mereka temukan. Tentu alasan itulah kenapa guru yang mengirim kedua muridnya untuk turun gunung, tak lain agar mereka selamat dari perselisihan antar dunia persilatan yang tetap berambisi keras untuk merebut dan mendapatkan pusaka naga legendaris yang berada di tangannya. Tak berselang lama pagi harinya terlihat para pasukan perguruan Xuanming mulai meluncurkan serangan guna memastikan jika rumah yang mereka serang merupakan tempat keberadaan guru yang. Nah, di sini pendekar Qing dan Zhong terlihat sangat senang sebab harta karun yang 18 tahun lamanya menghilang berhasil mereka temukan. Sedangkan di dalam perguruan Hua Yifang, Jirue diperintah oleh sang tetua untuk menuju kota Zhangzhou mendapatkan tumbuhan jamur mujarab yang dikenal dengan Goderma Licidum. Jirue yang tak ingin mengecewakan sang tetua, ia mengatakan siap laksanakan di hadapannya. Singkat cerita, esok paginya terlihat Jirue pun berhasil mendapatkan jamur mujarab yang berada di kota Zhangzhou. Karena kecantikan dan aura Jirue yang mempesona membuat Lee Xingyun sangat kesemsem melihatnya. Namun di waktu yang bersamaan inilah mereka juga dikejutkan akan kemunculan para pasukan perguruan Xuanming yang sedang melakukan pengejaran. Tak ingin melihat perempuan berkuda dalam bahaya, Lin Xuan-er dan Lee Xingyun mengejar akan arah kepergian mereka. Lee Xingyun yang mengerti jika jamur mujarab tersebut memiliki khasiat yang banyak. Ia mengatakan di hadapan Lee Xuan-er jika tak heran para pasukan perguruan Xuanming mengejar akan kepergian si pendekar berkuda. Jirue yang usai sadar, seketika dirinya pun melesatkan serangan untuk dapat merebut jamur mujarab yang berada di tangan mereka. Namun dengan refleks, Lee Xingyun menggetakkan tangannya yang membuat Jirue kembali jatuh pingsan. Tak ingin terjadi hal buruk, Lee Xingyun berusaha menyalurkan energi murni untuk dapat menyembuhkan luka dalam yang dialami Jirue. Namun upaya yang ia lakukan nampak sia-sia, sebab teknik keterampilan tenaga dalam Lee Xingyun masihlah amatiran. Karena tak memiliki pilihan lain, Lee Xingyun yang paham akan teknik pengobatan, akhirnya ia menggunakan jamur Goderma Licidum untuk mengobati luka dalam Jirue. Nah, disinilah Jirue mengancam Lee Xingyun agar dapat mengembalikan jamur mujarab miliknya, sebab jamur tersebut sangatlah berarti bagi nyawa keselamatannya. Mengerti akan ungkapan tersebut, Lee Xingyun menjawab jika jamur yang dicarinya dengan terpaksa ia gunakan untuk menyelamatkan nyawamu. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, tanpa ucapan terima kasih,
Jirue dengan kesal seketika pergi meninggalkan mereka. Si nenek tua yang bernama Meng Po yang tak ingin menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan jamur mujarab. Ia juga memerintahkan pendekar Jing dan Chung untuk pergi mencarinya. Di saat Li Xuan Er dan Li Xingyun hendak pergi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh para pasukan perguruan Xuanming yang menginginkan jamur mujarab. Karena dianggap kroco, pendekar Jing mengancam tak segan membunuh mereka jika jamur mujarab tak diserahkan padanya. Li Xingyun dan Li Xuan Er yang teringat akan tragedi 18 tahun yang silam, tentu mereka terpancing emosi berkeinginan besar untuk membalaskan dendam atas kematian kakek dan ayahnya. Dari pertarungan yang singkat itulah, terlihat Li Xingyun terkena pukulan tapak beracun yang dapat dipastikan akan mati dalam hitungan jam. Mengerti akan hal tersebut, terlihat Li Xuan Er sangat khawatir akan keselamatan saudara lelakinya. Hal yang sama pun dialami Guru Yang. Terlihat ia sangat cemas merasakan jika terjadi sesuatu hal yang buruk pada kedua muridnya. Di dalam rumah penginapan, Li Xingyun meminta saudara perempuannya untuk dapat mencari ramuan rempah beras ketan sebagai pertolongan obat pertamanya. Sedangkan di sisi lain, di dalam perguruan Hua Yifang, terlihat Jirue mendapatkan tamparan keras dari sang tetua atas kegagalannya mendapatkan jamur mujarab yang diinginkan. Begitu halnya dengan Meng Po di dalam perguruan Xuanming. Ia memerintahkan kedua pengawalnya untuk mengirim pesan memberitahu para pendekar Pendowo Limo Yamanjun untuk melacak dan menemukan akan keberadaan pendekar yang Yuzi. Sebab ia percaya jika para pendekar Pendowo Limo mampu menandingi ilmu kungfu pendekar yang Yuzi. Dalam keadaan yang sudah kritis inilah, untungnya Li Xingyun diselamatkan oleh seorang pendekar misterius dengan menotok sarafnya agar racun yang berada di dalam tubuh Li Xingyun tak menyebar. Li Xuan Er yang hendak kembali ke dalam penginapan, dengan naas dirinya ditabrak oleh seorang pemuda yang sedang mabuk berat yang membuat beras ketan miliknya berserakan. Merasa sangat bersalah, si pemuda tersebut terus mengikuti akan kepergian Li Xuan Er. Karena merasa malu dengan para penduduk kota, Li Xuan Er menerjang si pemuda mabuk tersebut dan seketika meninggalkannya. Namun setibanya di dalam rumah penginapan, lagi-lagi Li Xuan Er dikejutkan akan kemunculan si pemuda pemabuk yang seketika menotok dirinya. Nah, disinilah secara tak disangka ternyata si pemuda pemabuk yang berada di hadapan Li Xuan Er memiliki kemampuan hebat yang dapat menetralisir racun mematikan yang berada di dalam tubuh Li Xingyun dengan ilmu tenaga dalamnya. Karena tak sedikit energi tenaga dalam yang ia keluarkan, si pemuda berambut putih seketika lemas jatuh pingsan di pelukan Li Xuan Er yang masih tertotok. Pagi harinya, di saat Li Xingyun tersadar dari komanya, dirinya sangat terkejut melihat seorang pemuda yang tidur satu ranjang dengan Li Xuan Er. Karena salah paham inilah, tanpa aba-aba, Li Xingyun menggampar si pemuda tersebut hingga bonyok tak karuan. Karena tak ingin adanya dugaan di dalam dugaan, Li Xuan Er menjelaskan di hadapan Li Xingyun jika pemuda inilah yang membantu mengeluarkan racun mematikan yang berada di dalam tubuhmu. Atas salah paham itulah, dengan muka sok tegas, Li Xingyun meminta maaf sambil mengucapkan terima kasih di hadapannya. Pemuda berambut putih ini bernama Zhang Zifan. Li Xingyun yang masih penasaran akan jati diri asal Zhang Zifan berasal, ia menanyakan akan asal-usul perguruannya. Karena belum ingin dikenal lebih dalam, Zhang Zifan mengatakan jika dirinya hanyalah pemuda pengembara yang tak terikat dalam perguruan aliran apapun. Yamanjun yang melihat pendekar Jing dan Chung tak becus mendapatkan pusaka pedang naga, tentu dirinya sangat geram marah besar yang seketika mencekik pendekar Jing karena dianggap memalukan bagi perguruan Xuanming.
Di sini Yamanjun juga menggertak akan membunuh mereka berdua dengan amat tragis jika misi pencarian kedua bocah tengik murid pendekar Yang Yuzi tak berhasil ditemukan. Karena kemampuan Jing dan Chung masih di bawah rata-rata, tentu mereka sembah lutut di hadapan Yamanjun dan memohon ampunan agar dapat memberikan kesempatan kedua kali untuk mereka. Nah, disinilah untungnya salah satu prajurit melapor di hadapan Yamanjun jika keberadaan kedua murid pendekar Yang Yuzi berhasil ditemukan. Dan benar saja esok paginya, terlihat Lee Xingyun dan yang lainnya dikejutkan akan kehadiran pendekar perguruan Xuanming di saat mereka hendak menuju lembah perguruan Tibet. Di sini Yamanjun menggertak mengancam mereka untuk dapat menunjukkan tempat persembunyian pendekar Yang Yuzi jika tak ingin mati. Tentu pendekar Yang Yuzi diburu oleh para perguruan di segala penjuru benua, tak lain untuk merebut dan mendapatkan pusaka pedang naga yang dibawa olehnya. Zhang Zifan yang tak memiliki rasa takut, ia pun seketika melesat menyerang Yamanjun dengan senjata handalannya yang berupa kipas lipat pencabut nyawa. Melihat kemampuan Lee Xingyun yang tak bisa dianggap remeh, Yamanjun yang terluka, ia memilih untuk kabur menarik pasukan untuk mundur. Karena menangkis pukulan rawa rontek yang dikeluarkan Yamanjun, terlihat Lee Xingyun tiba-tiba terpucat jatuh pingsan di sana. Di bawah alam sadar inilah, dengan bimbingan pendekar tak dikenal, terlihat Lee Xingyun giat berlatih ilmu tenaga dalam Tianzu, yang merupakan teknik tenaga dalam tertua dan terampuh di dunia persilatan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Zhang Zifan merasa kesal dengan Li Xuan'er sebab senjata kipas lipat pencabut nyawa miliknya telah dijual untuk menebus ramuan obat di klinik Mbok Darmi. Di samping itu, terlihat Yamanjun memberitahu di hadapan Jing dan Chung jika pemuda berambut putih yang usai dihadapinya berasal dari perguruan Tongwen, yang dimana perguruan tersebut juga memiliki misi sama, yakni mencari akan keberadaan pusaka pedang naga. Karena tak ingin gegabah dan terlibat masalah yang besar, Yamanjun akan melaporkan kenyataan tersebut di hadapan nenek tua Meng Po. Meng Po yang mendengar cerita jika Yamanjun kalah berhadapan dengan Lee Xingyun, tentu dirinya merasa aneh sebab Lee Xingyun hanyalah anak ingusan kemarin pagi yang tak mungkin dapat mengalahkan kemampuan pendekar Yamanjun yang terkenal dengan pukulan mematikannya. Di sini Meng Po sangat yakin jika ada seorang pendekar hebat selain Yang Yuzi yang selalu berada di belakang Lee Xingyun.